Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliyah Nur Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ulasan mengenai research artikel yang berjudul Fleksibilitas dan Burnout Karyawan Pasca Pandemi COVID-19, menguji peran mediasi keseimbangan kehidupan kerja. Artikel ini ditulis oleh Sekar Hayu Satyaningsih dan Pratisba Arya Satwika yang diterbitkan pada tahun 2024 dalam Persona Jurnal Psikologi Indonesia. Dalam review ini saya akan membahas mulai dari tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hasil penelitian hingga kritik ilmiah berdasarkan komponen evaluasi GASB. Baik, yang pertama yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fleksibilitas kerja mempengaruhi tingkat burnout pada karyawan setelah masa pandemi COVID-19. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fakta bahwa masa transisi dari sistem kerja WFH kembali ke WFO menimbulkan banyak tekanan, baik dari segi tuntutan pekerjaan maupun penyesuaian ritme kerja. Kondisi tersebut membuat banyak karyawan mengalami kelelahan emosional, stres berlebih, hingga burnout. Dengan kata lain, peneliti ingin memastikan apakah fleksibilitas kerja tetap dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan psikologis ketika disertai dengan kemampuan individu dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu mengenai metode penelitian. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Dengan desain penelitian non-eksperimental, peneliti menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel menggunakan proses makro Hayes untuk menguji model mediasi. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara daring pada masa pasca pandemi dengan melibatkan karyawan yang bekerja di wilayah Jakarta dan Jabodetabek. Meskipun tidak disebutkan tanggal spesifik, penelitian dilakukan dalam periode ketika sistem kerja WFO telah kembali diberlakukan secara penuh. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah karyawan yang sebelumnya pernah bekerja dari rumah selama pandemi dan saat ini kembali bekerja secara penuh di kantor, dan penelitian ini melibatkan 104 orang karyawan sebagai sampel. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah metode non-probability sampling dengan pendekatan convenience sampling, yaitu pemilihan partisipan yang dapat diakses dengan mudah oleh peneliti. Selanjutnya ada kriteria inklusi. Yang pertama, karyawan bekerja di wilayah Jakarta atau Jabodetabek. Yang kedua, pernah bekerja secara sistem WFA atau work from home minimal 6 bulan selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu saat ini sedang bekerja kembali dengan sistem WFO atau work from office. Selanjutnya ada kriteria eksklusi. Yang pertama, kuesioner diisi tidak lengkap. Yang kedua, tidak memiliki pengalaman WFH sesuai dengan kriteria penelitian. Dan yang terakhir yaitu memberikan respons yang tidak konsisten. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Peneliti menggunakan kuesioner online yang terdiri dari 3 instrumen, yaitu skala fleksibilitas kerja, skala keseimbangan kehidupan kerja, serta skala burnout. Partisipan diminta mengisi seluruh item dalam satu sesi pengisian. Nah, selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan antara lain: yang pertama, skala burnout berjumlah 21 item dengan reliabilitas A sama dengan 0,970. Yang kedua, skala fleksibilitas kerja berjumlah 14 item dengan reliabilitas A sama dengan 0,82. Dan yang terakhir, skala work-life balance berjumlah 15 item dengan reliabilitas A sama dengan 0,973. Dengan semua instrumen telah melalui proses penilaian validitas isi oleh ahli. Yang terakhir yaitu jenis analisis. Data dianalisis secara deskriptif, kemudian diuji menggunakan model mediasi dalam proses makro Hayes. Ini mencakup pengujian direct effect, indirect effect, dan total effect antara variabel fleksibilitas kerja, work-life balance, dan burnout. Nah, yang ketiga yaitu mengenai hasil penelitian. Hasil utama penelitian ini menemukan bahwa fleksibilitas kerja tidak berpengaruh langsung terhadap burnout pada karyawan. Namun, fleksibilitas kerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan work-life balance, dan work-life balance ini berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat burnout.
Nah, dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja tidak lagi menjadi faktor utama yang langsung mencegah burnout pada masa pasca pandemi, tetapi tetap memiliki pengaruh penting ketika diintegrasikan dalam kemampuan karyawan dalam mengelola keseimbangan hidup dan kerja. Selanjutnya ada hasil-hasil terkait masalah penelitian. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa partisipan mengalami tekanan kerja yang signifikan setelah kembali bekerja secara penuh di kantor pasca COVID-19. Fleksibilitas kerja membantu karyawan menyesuaikan ritme dan juga jadwal kerja, sehingga mereka lebih mampu menjalankan aktivitas pribadi dan pekerjaan secara seimbang. Kondisi work-life balance yang lebih baik ini kemudian berkontribusi pada penurunan sebagai aspek burnout seperti kelelahan emosional, penurunan motivasi, serta gejala kejenuhan. Yang terakhir yaitu rekomendasi penelitian. Peneliti merekomendasikan agar peneliti selanjutnya mempertimbangkan variabel eksternal seperti tuntutan pekerjaan, stres harian, serta kondisi keluarga yang dapat mempengaruhi burnout. Selain itu, disarankan penggunaan sampel yang lebih besar, teknik sampling yang lebih ketat, serta desain penelitian dengan kelompok kontrol agar hasilnya dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Yang keempat, mengenai kritik penelitian berdasarkan JASP. Berdasarkan kerangka evaluasi JASP, terdapat beberapa catatan kritis terhadap penelitian ini. Pertama, penelitian tidak mencantumkan secara rinci tentang waktu pengambilan data. Ketiadaan informasi mengenai tanggal atau periode penelitian membuat pembaca sulit menilai relevansi konteks situasional yang dapat mempengaruhi respon partisipan. Yang kedua yaitu peneliti belum menjelaskan keterbatasan secara komprehensif. Peneliti memang menyebutkan adanya pengaruh variabel luar, namun tidak membahas secara spesifik keterbatasan metodologis seperti bisa self-report, terus keterbatasan teknik convenience sampling, dan tidak dilakukannya validitas konstruk terhadap instrumen. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peran work-life balance terhadap burnout pada karyawan pasca pandemi COVID-19. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek metodologis diperhatikan pada penelitian berikutnya agar hasilnya dapat diperoleh lebih komprehensif serta memiliki validitas ilmiah yang lebih kuat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.